Saya ulangi, Yusuf itu orang nomor 2 di Mesir. Dia berhikmat, dia cerdas, Ya. dia punya otoritas, dia punya kuasa. Tapi dia punya komitmen bahwa pernikahan itu sakral. Dan pernikahan itu seumur hidup. Ya. Nah, itu kan komitmen besar. Nah, sebelum sampai ke sana, pentingnya di dalam sebuah hubungan, contohnya yang sedang berpacaran. Kamu udah punya pacar belum, Jo? Yang single-single, yang lagi pacaran, dengar ini baik-baik nih, ini penting banget nih. Nah, Oke. ya. Contoh komitmen. Saya kesaksian, Jo. Saya kesaksian nih ya. Saya ciuman pertama saya itu dengan nantulangmu ya. Tante. Iya. Tante itu setelah pemberkatan nikah. Wow. Itu komitmen. Ya. Saya tanya kamu, menurut kamu nih saya tanya. Gimana? Oh, menurut saya? Menurut saya? Menurut saya bagaimana? Shalom, Jo. Ya. Menurut saya bagaimana? Menurut saya bagaimana? Menurut saya? Halo. Ya. Om, iya gimana? Maksudnya gimana tadi? Oke. Menurut saya? Oke. Menurut kamu mempertahankan sampai ciuman pertama setelah menikah itu susah atau susah sekali kira-kira? Wah, bukan lagi susah-susah. Wah, itu udah memang daging mesti disembelih di situ. Oke. Supaya bisa sampai yang Om Petrus bilang di pernikahan. Karena bagi orang dunia ciuman itu kan normal. Oke. Nah, Tapi kita jauh ini jauh di atasnya orang dunia. yes. Dan itu sangat menentukan berkat yang akan kita terima setelah pernikahan. Ya. Dan itu juga sangat akan menentukan berkat yang akan kita terima waktu kita di hari kita menikah, di hari pemberkatan nikah. Ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan itu Tuhan yang adil. Maka Yusuf itu adalah orang yang sangat menjaga kekudusan. Kekudusan hari ini langka, jarang dibicarakan di gereja. Gimana kita mengharapkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, kalau masa berpacaran kita tidak luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya tanya kamu, menurut kamu, saya kan pacaran dulu itu hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih. Ada nggak godaan-godaan untuk saya, yaitu tadi, untuk mungkin saya mencium pacar saya saat itu? Pasti ada. Tapi karena ada komitmen itu yang menyelamatkan kita. Itu harus ada di pasangan kita. Dan itu harus dibicarakan. Jadi yang dibicarakan itu bukan cuma aku cinta kamu, bukan. Ditulis. Contoh nih, komitmen yang lain misalkan. Contoh, misalkan Jo, kamu dulu mantannya banyak nggak kira-kira pacar-pacarnya? Nah, maka dengar dulu, pastikan pacarmu yang sekarang harus nonton saya nih. Biar setelah ini dia telepon kamu. Contoh komitmen, misalkan bahwa waktu sedang berpacaran, buat komitmen. Misalkan apa? Misalkan apa? Kalau kita sudah berpacaran,
kamu tidak boleh telepon atau terima telepon dari mantan-mantan kamu. Kelihatannya ekstrim. Tapi saudara, jangan seorang menganggap dirinya kuat. Jangan seorang menganggap dirinya hebat. Yes. Nah, tapi komitmen itu sekali lagi, Jo, komitmen itu harus disepakati. Harus disepakati. Contoh, di dalam pernikahan misalkan, di dalam pernikahan bahwa harus ada komitmen. Saya dengan istri saya ada komitmen. Komitmennya apa? Kalau harus ada komitmen. Misalnya kita memberi kepada keluarga, itu pasangan kita harus tahu. Dan jadi saya belajar misalkan, kalau saya memberikan kepada keluarga saya suruh yang ngasih bukan saya, tapi istri saya. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada dari pihak keluarga saya, dari pihak keluarga istri saya, ya harus melalui saya. Kenapa? Itu komitmen yang dibangun. Nah, tentu komitmen tidak sama. Ya, komitmen semua orang itu tidak sama. Tapi sekali komitmen itu dibuat demi kemajuan pernikahan itu sendiri. Jadi harus ada komitmen. Ya, khususnya yang laki-laki. Laki-laki itu banyak godaan. Ya. Contoh misalkan. Saya misalkan mengkonseling orang yang mau menikah. Iya kan? Mengkonseling orang yang mau menikah. Coba dites, kamu coba tes. Kalau orang yang sedang berpacaran, tapi pasangannya tidak tahu, contoh handphone pasangannya tidak bisa disentuh, kan ada sesuatu yang aneh. Yang aneh di situ. Yes, setuju. Nah, makanya pentingnya keterbukaan di dalam hubungan. Itu harus dimulai dari sekarang. Jadi poin yang kedua dulu, Jo. Poin yang kedua, komitmen. Oke, yang ketiga, Jo. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang pertama tadi apa? Takut Tuhan. Yang pertama, takut Tuhan. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi, kalau dia anak mami, jangan menikah, Jo. Anak mami, bentar-bentar mami. Jangan nikah. Yang dengar ini, yang anak mami, sikit mami, jangan nikah. Jangan nikah, anak mami jangan nikah. Ya. Maka harus ada prioritas dalam pernikahan. Dengar nih, prioritas. Waktu saya lajang, Tuhan, orang tua saya, baru saya. Tapi saya sudah menikah, Tuhan, pasangan saya, baru orang tua saya. Harus tegas. Kenapa bisa? Karena saya tidak ada ikat janji dengan ayah saya, dengan ibu saya. Ya. Tapi pernikahan adalah ikat janji. Bagaimana seseorang ikat janji di hadapan Tuhan seumur hidup. Yes. Pernikahan itu adalah kafna. Bagaimana seseorang mengikat janji di hadapan Tuhan untuk seumur hidup. Ayah saya akan meninggalkan saya. Ibu saya akan meninggalkan saya. Ya. Tapi yang akan mendampingi saya adalah istri saya. Wow. Jangan bilang, wah, itu kan istri saya baru saya kenal 2 tahun. Ibu saya sudah saya kenal dari 20 tahun yang lalu. Loh, yang dampingi kamu sampai kamu mati siapa? Orang tua kamu atau istri kamu? Wow. Coba diulang lagi tadi, Om. Waktu masih lajang, Tuhan, orang tua, baru kita. Baru kita. Setelah menikah, Tuhan, pasangan, orang tua. Baru orang tua kita.
Wow, 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 wow. Orang tua harus siap turun tahta kalau keluarga Hmm. anaknya mau bahagia. Ini penyebab orang ketiga ya dalam rumah tangga. Maka jangan heran ada keluarga baik-baik tiba-tiba bercerai. Coba Hmm. coba coba pikirkan, banyak orang jahat bisa setia pernikahannya. Banyak Hmm. preman bisa setia pernikahannya. Tapi Ya. kok ada orang baik tapi tiba-tiba berpisah? Akarnya di mana? Hmm. Penyebabnya di mana? Karena tidak ada satu pasangan yang menginginkan dia jadi nomor dua, nggak ada. Maka Alkitab bilang, hai suami, tinggalkanlah ayahmu. Yes. Dan itu Tuhan katakan kepada Adam, padahal Adam belum punya ayah. Oh, wow. Ini berarti rema ini kalau begini. Ini berarti firman yang akan, Loh, ya, 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 kan kitab Kejadian ya. berfirmanlah Tuhan bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya, padahal Adam nggak punya ayah. Berarti ini nubuatan yang akan datang. Artinya apa, Jo? Artinya bahwa seorang yang mau menikah itu adalah seseorang yang harus siap membangun keluarga sendiri. Ya, ya, ya. Bukan perahu di dalam kapal. Ya, karena bapaknya kaya, punya kapal yang besar. Tapi yang stres ya, istrinya. ya, ya, ya. Tanpa tidak sadar kita mengandalkan keluarga, orang tua. Kita nggak mengandalkan Tuhan yang memberkati pernikahan. Ya. Maka bisa dicek, semua keluarga-keluarga sukses adalah keluarga yang ikuti firman Allah. Hmm. Alkitab berkata, hai suami, tinggalkanlah ayah dan ibumu. Menyatulah dengan siapa? Istrimu. Wow, Ini wow. berbicara tentang prioritas dalam keluarga. Artinya waktu lajang dulu adalah Tuhan, orang tua, baru dia. Tapi setelah orang itu menikah, orang tua harus merelakan anaknya, harus memfasilitasi anaknya, Hmm. membantu anaknya. Orang tua boleh memberi masukan, tapi keputusan di tangan anaknya. Wow. Maka kembali lagi, anak mami tidak boleh menikah. Oh, berarti yang masih mami-mami, sikit mami, jangan dulu ya, Sedikit bahaya ya. mami, kan Ah, bahaya. Jangan sampai mami bilang begini, anak saya itu nggak suka ikan ini loh, sukanya yang begini. Loh, kalau satu kali didengar nggak masalah, tapi kalau 100 kali, istrinya bisa bilang begini, makan itu mamimu, bawa pulang ke sana. ya, 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 ya. Loh, firman Ya. Allah itu iya dan amin. Yes, yes, yes. Wow, wow, wow. Maka yang ketiga, tanggung jawab. Hmm. Maka Ya. di dalam pernikahan selalu saya tanya, yang saya tanya bukan wanitanya, yang saya tanya prianya dulu. Oh Kalau dia gitu. belum punya gaji yang bukan wanita, Tunggu wanita dulu. itu lebih dari Berarti pemenang. waktu Wanita itu lebih dari, dengar dulu, wanita itu lebih dari pemenang. Petrus mau memberkati orang menikah, yang Iya, Petrus tanya duluan laki-lakinya. bukan duluan. Saya nggak tanya Oh ceweknya, ya, saya ya, tanya ya. prianya. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, Artinya ya, ya. kalau dia belum punya gaji tetap, belum punya penghasilan, jangan dinikahkan. Ya, ya, ya. Terus, terus. Disuruh pulang lagi untuk cari kerja. Ya, ya. Ya, 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 ya. Terus, terus. Karena dapur kita nggak menyala karena cinta. Oh, wow. Dapur tidak menyala karena cinta. Iya dong. Dapur tidak menyala karena cinta. Wow, wow, wow. Ya, ya, ya. Terus, terus. Oke, terus. Dan itu juga berhubungan dengan ranjang, Jo. Ya.
Kalau dapur nggak menyala, ranjangnya juga nggak menyala, Jo. Nah, makanya cuman kamu harus menikah dulu. Berarti kalau dapur menyala, ranjang menyala. Oh, haleluya. Yes, yes. Iya, iya. Karena kalau dapur tidak menyala, istri juga nggak bersemangat. Ya, 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 ya. Setuju, setuju, setuju. Tapi kalau istrinya sepatunya juga oke, tasnya juga oke, waduh. Setiap ketemu temannya bilang, "Ih, lu menikah sama siapa ya?" Waduh. Wow, wow. Jangan dianggap istrinya duniawi, tidak, itu normal. Wow, 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 wow. Yang tidak normal itu adalah kalau laki-lakinya tidak punya penghasilan. Apa Nah, nanti saya akan sampaikan apa? poin nanti saya akan sampaikan poin yang terakhir. Nanti saya akan sampaikan poin yang terakhir. Oke, oke. Bahwa di dalam pernikahan itu bahwa prialah pemberi visi dalam pernikahan. Yes, yes. Jadi yang ketiga dulu, tanggung jawab, Jo. Tanggung jawab. Ya, ini menarik banget ini. Kalau dapur menyala, ranjang menyala. Dapur tidak menyala, ranjang tidak menyala. Catat baik di hatimu. Oke, lanjut Om. Lanjut, terus. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau laki-laki masih punya utang gimana, Bang? Ditanya dulu utang apa gitu loh. Kalau utang beli rumah, kalau dia utang dia beli mobil, ya bagus. Iya, tapi kalau utang untuk makan siang, putusin aja. Masa untuk makan siang aja utang? Karena ada pertanyaan nih, Marlina Pitiau, kalau laki-laki masih punya utang gimana, Bang? Layak ditunggukah? Tanya dulu utangnya ini utang apa? Kalau utangnya beli rumah, disupport. Tapi kalau utangnya beli makan siang, itu pun di warteg, putusin aja. Kopla banget. Oh Tuhan Jo, Yesus. kayaknya ini harus sampai pagi, Jo. Bikin sampai pagi, Jo. Aduh. Nah, lanjut. Dengar dulu, saya kan orang lapangan, Jo. Saya orang lapangan. Jadi Okay. saya orang lapangan. Orang lapangan itu di lapangan tiap hari gitu. Saya bukan profesor yang baca-baca buku. Jadi yang kalau hutang di warteg, putuskan aja ya. Putusin aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Om. Ada lagi pertanyaan. Ini ada lagi, kalau pasangan dari awal sudah tidak jujur, tidak terbuka harus gimana, ya putusin aja. Nggak usah didoain, putusin aja. Astaga. Terus. Ya. Next. Makanya Jo, cinta itu banyak membutakan orang. Bagaimana istilah cinta membuat buta? Itu benar apa salah? Cinta sebenarnya itu bagus. Cinta yang mana dulu, Jo? Udah, jangan menyimpang dulu, Jo. Ini kembali ke tema dulu. Oke, terus. Oke, poin yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Yang pertama takut Tuhan, yang kedua komitmen, yang ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Dan ini bukan cuma pria loh, wanita juga. Kalau wanita untuk giling cabai aja batunya nggak lolos, batunya nggak pecah, nggak usah nikah, Jo. Astaga. Jadi kalau giling cabai aja nggak lulus, jangan dulu ya. Bisa ditunda dulu. Ikut training dulu, ikut training. Artinya
ya dia mesti bisa banyak hal lah ya. Mandiri. Jangan, enggak, maksudnya begini, yang saya maksud bukan itu, Jo. Yang saya maksud itu adalah wanita juga harus bertanggung jawab di bidangnya. Maka seorang wanita yang mau menikah wajib baca Amsal 31 tiap hari. Oh, wow. Wow, wajib baca Amsal 30. Amsal. Maka lihat, semua pria-pria yang hebat itu karena dia punya istri yang bertanggung jawab. Oh, amazing. Tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit tuh, Ruth dapat Boas. Enggak. Kenapa Boas orang kaya itu bisa menerima Ruth orang Moab dan janda? Karena Ruth itu bertanggung jawab. Wow. Dia beri hidupnya untuk mertuanya. Dia nggak egois. Dari pagi sampai malam dia kerja. Ya. Dari pagi sampai malam dia kerja. Ada beberapa pertanyaan itu, Om. Ada beberapa pertanyaan di situ. Luar biasa, Jo. Kan yang saya tanya bukan wanita. Karena wanita itu lebih dari pemenang. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau pacar yang terlalu mengatur pasangannya sampai kehidupan pribadi diatur gimana? Kalau pacaran aja udah ngatur-ngatur, gimana? Sebaiknya dikuasakan lagi. Puasa apa ini? Puasa Esther? Puasa apa? Puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Oke, lanjut. Nomor 3, tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Karena, kenapa? Karena kita membangun sebuah keluarga. Yes. Kita membangun sebuah keluarga. Dan anak-anak kita itu akan meniru kita. Anak itu bagaimana bapaknya. Anak perempuan itu bagaimana ibunya. Jadi banyak orang pingin nikah. Ya. Banyak orang pingin nikah. Tapi malasnya luar biasa. Ya. Pingin nikah, malasnya luar biasa. Ya. Terus? Bangun pagi jam 10, sikat gigi jam 11. Mandi jam 12. Gimana mau nikah? Ya. Jadi bicara tanggung jawab bukan hanya dari pria saja, dari wanitanya juga. Di dalam Alkitab itu banyak orang-orang hebat. Ya. Bagaimana Alkitab katakan itu, Ribka itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Sebelum dia menikah dengan Ishak, Alkitab katakan, wow, bagaimana dia menggembalakan kambing domba daripada orang tuanya. Perempuan loh. Wow. Perempuan. Jadi hari ini banyak perempuan bilang, aduh saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kalau kita mau menjadi keluarga yang hebat, kita harus bertanggung jawab di bidang kita masing-masing. Contoh misalkan didik anak. Didik anak itu bukan tanggung jawab guru. Tanggung jawab orang tua. Yes. Percaya Tuhan itu bukan tugas pendeta, itu tugas orang tua. Yes. Akan jauh lebih terhormat kalau anaknya dengar Yesus bukan dari pendeta, tapi dari bapaknya sendiri. Anak perempuannya dengar Yesus bukan dari gembala, tapi dari ibunya sendiri. Akan jauh lebih terhormat. Wow. Maka sekali lagi, tujuan pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan itu adalah membangun sebuah keluarga. Di dalamnya ada pria, di dalamnya ada suami, di dalamnya ada istri, dan di dalamnya anak-anak. Kita boleh kaya, kita boleh punya rumah besar dan semuanya. Tapi kalau
Kalau suami, istri, dan anak-anak tidak takut Tuhan, tidak cinta Tuhan, itu keluarga yang gagal. Maka sekali lagi, poin yang pertama tadi, Takut Tuhan. takut Tuhan dulu. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi, jangan sampai kasihan. Ada banyak ibu-ibu, anaknya 2, ngomongnya 3. Anaknya 3, ngomongnya 4. Kenapa? Saya tanya, lo Bu, kok anaknya 2 kok dibilang 3? Soalnya suami saya juga Pak ikut. Jo, kayaknya kamu tahu siapa orangnya, Jo. Masa anaknya 2 dibilang 3? Anak 5 dibilang 6. Ternyata karena suaminya juga dianggap anaknya. Yang kerja istrinya. Yang cari makan istrinya. Ya. Tanggung jawab itu penting. Dan itu harus dilihat di masa-masa berpacaran. Yes. Karena Alkitab bilang, untuk melihat sebuah pohon yang baik, lihat dari buahnya. Tidak mungkin dia seorang yang takut Tuhan, tapi gagal, nggak mungkin. Memang dia harus kejar prestasi rohani dulu, betul. Tapi orang yang berprestasi rohani, itu berbanding lurus dengan prestasi jasmani juga. Lu bagaimana kamu bilang kamu dekat dengan Tuhan, tapi gagal? Nggak mungkin. Yusuf itu selalu berhasil karena dia takut akan Tuhan. Daud itu berhasil karena dia takut akan Tuhan. Jadi takut Tuhan itu bukan sebuah teori, bukan. Takut Tuhan itu adalah sebuah hubungan, karena Tuhan itu sumber. Jadi mohon maaf, kalau sampai umur 40 tahun masih bermasalah dengan keuangan, ada yang nggak beres, Jo. Ya. Terus. Lanjut. Next, lanjut. Oke, Jo. Ya, lanjut. Yang keempat, Jo, ya. Sekarang yang keempat, ya. Yang keempat. Harus dewasa. Ya. Poin yang keempat itu harus dewasa. Ya. Terus harus dewasa. Haleluya. Ya, lanjut. Oke, Jo. Ya, lanjut. Dewasa. Saya bacakan satu ayat, Jo. Saya bacakan satu ayat. Ya. 1 Petrus 4 ayat 6. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia Tuannya. Jadi papi mami nggak ada di Alkitab, Jo. Ini sesuatu yang baru nih. Papi mami nggak ada di Alkitab. Yang ada itu istri panggil suaminya itu Tuanku Abraham. Wow. Dan itu hanya bisa kalau istri itu dewasa. Dan Alkitab bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Dan hanya orang dewasa yang bisa mengasihi istrinya. Dan batasannya, Jo, nyawa. Wow. Jadi kalau seorang suami dompetnya aja nggak dikasih, gajinya nggak dikasih, boro-boro bicara nyawa. Yes. Maka di dalam pernikahan sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya satu keuangan.
Istri harus tahu, 1 rupiah pun uang yang masuk, istri harus tahu. Sekalipun istri kita ibu rumah tangga. Yes. Karena itu akan menyelamatkan suami dari semua kejahatan. Wow. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena di dunia ini tidak ada yang mengasihi kita kecuali pasangan kita di dunia ini. Wow, keren banget nih kalimat. Kalimatnya keren banget. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengasihi kita kecuali pasangan kita. Nggak ada. Wow. Bukan gembalamu, bukan pendetamu, pasanganmu. Keren. Itu sebabnya untuk menikah itu bukan perkara yang gampang. Karena Tuhan mempercayakan pasangan kita. Tuhan itu mempercayakan nyawa saya. Itu di pasangan saya. Di pasangan saya. Dia yang jaga saya. Dia yang rawat saya. Dan dari rahimnya lahir keturunan ilahi. Keturunan yang diberkati. Wow. Jadi yang keempat itu pentingnya kedewasaan. Yes. Abraham itu punya kelemahan. Tapi Sarah itu bisa panggil dia Tuanku Abraham. Wah, itu keren banget tuh ya kalimat itu ya. Iya. Dan beberapa kali Abraham melakukan kesalahan. Dia bilang nanti ya, kalau ditanya, bilang, kamu itu bukan istriku. Masa istri dibilang tidak istri? Tapi yang luar biasa, orang yang dewasa, dia tetap melakukan tugasnya. Karena pasangan harus tahu apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita. Kebutuhan suami cuma satu. Kebutuhan suami itu cuma satu, dihormati. Itu kebutuhan suami. Bukan dicintai, emang kita cewek. Wow, ini keren nih, keren. Kebutuhan suami cuma satu, dihormati. Yes. Wow, keren. Sorry, signalnya agak sedikit terganggu. Teman-teman, begini, saya akan coba atur waktu untuk bisa terus live dengan Om Petrus. Jadi kita akan bahas banyak hal, kita akan bahas seputar dating, terus pernikahan juga kita akan bahas, terus rahasia-rahasia hubungan yang diberkati baik berpacaran ataupun menikah, dari sisi kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman yang 45 orang ini yang nonton, kita akan coba atur seminggu kita akan coba atur berapa kali live dengan Om Petrus. Kita khusus ngebahas tentang love and relationship, cinta, tentang hubungan, dan ini pasti sangat memberkati. Sebab banyak generasi muda yang mereka rusak, mereka hancur karena salah di masalah ini, salah di masalah hubungan ini. Jadi saya coba atur seminggu berapa kali live dengan Om Petrus. Kita akan ngebahas seputar ini, kita kupas semuanya sesuai dengan standar firman. Sorry ya, kita tunggu Om Petrus lagi, dia disconnect, signalnya ada sedikit trouble. Oke. Ya Om, lanjut, signalnya agak jelek, lanjut. Oke. Jadi yang keempat itu adalah dewasa rohani. Yes.
Hmm, hmm, hmm. Terus, terus, lanjut. Jadi kedewasaan itu penting. Kedewasaan itu sangat penting. Itu ketampanan, ya. Suami tampan kalau karakternya buruk, itu lama-lama menjenuhkan, Jo. Wow. Perempuan, Kalau tidak, dengarkan baik ini perempuan. Tampan kalau karakter buruk, lama-lama menjenuhkan. sekalipun tingginya 5 meter, Jo. Ya, lanjut, lanjut. Sebaliknya juga begitu. Wanita secantik apapun, kalau karakter buruk, lama-lama membosankan. Wah, ini keren, keren banget nih. Terus, terus, lanjut. Iya. Hmm. Maka Ya. kenapa ada orang Hmm. bisa meninggalkan katakanlah suaminya yang ganteng Hmm. atau meninggalkan istrinya yang cantik? Ya. Alasannya adalah karena pasangannya tidak bisa dewasa. Maka Yes. penting kedewasaan, pentingnya komitmen. Contoh, kalau sudah 2 tahun menikah, 3 tahun ribut terus, ayo ajak ngobrol pasangan. Apa kita mau ribut terus? Kapan dewasanya? Hmm, 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 hmm. Yes. Harus dewasa. Beda prinsip boleh, tapi harus dewasa. Gitu. Nah, ini keren. Kita Nih. nggak jangan mencoba mengubah pasangan, tapi jadilah teladan. Hmm, 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 hmm. Ya. Karena Alkitab bilang, apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuat terlebih dahulu. Hmm. Itu suami atau istri wajib hafal ayat itu. Apa yang ingin pasanganmu perbuat bagimu, perbuat terlebih dahulu. Keren. Oh, Apa saya yang tahu. ingin pasanganmu perbuat terlebih dahulu. Iya. Iya. Karena apa yang kita bagikan itu akan kita terima kembali. Hmm, hmm, hmm. Apa yang kita bagikan ke pasangan kita itu akan kita terima. Hmm, 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 hmm. Contoh Ya. misalkan tidak heran, ya kan? Tadinya pasangannya baik-baik, tapi setelah nikah jadi kurang ajar, bahkan berani mukul suaminya. Ternyata setelah dicek karena dia pernah terima pukulan. Hmm, hmm, hmm. Jadi orang bisa berubah dengan apa yang dia terima. Tapi sebaliknya, dulu dia keras, tapi jadi berubah karena pasangannya. Wow. Tiap hari pasangannya memberikan sesuatu yang baik, itu mengubahkan pasangan. Keren, 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 keren. Hmm. Nah, makanya yang keempat ini adalah kedewasaan rohani. Yes. Kedewasaan rohani. Kalau yang ketiga tadi tanggung jawab lebih kepada contoh bagaimana kita bangun lebih pagi, bagaimana kita mengerjakan A, B, C, D. Tapi bicara dewasa rohani itu lebih bicara buah-buah Roh Kudus. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kasih. Hmm. Ya contoh pria itu amarahnya kan, egonya kan, karena Yeah. dia punya senjata, dia punya pedang. Hmm. Maka kita bilang hormatilah pasanganmu sebagai apa? Yang paling lemah. Hmm. Ya. Jadi seorang suami nggak boleh sombong, jangan bilang wah ini karena saya, jangan. Jadi keliru sekali kalau contoh suami, dia bekerja, lalu gajinya dia simpan sendiri.
Hmm, hmm, hmm. Istrinya nggak tahu. Hmm. Dia lupa kalau mereka sudah satu. Dia lupa bahwa karena istrinya lah dia diberkati Tuhan. Wow. Maka di dalam Yes. pernikahan tidak ada lagi uangku nggak ada, yang ada uang kita. Nggak ada rumahku nggak ada, yang ada rumah kita. Nggak ada mobil nggak ada, rumah kita, mobil kita. Wow, keren, 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 keren. Hmm, 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 hmm. Oleh karena itu harus dibicarakan sebelum menikah. Dan Kalau itu belum siap, hanya dibicarakan orang kalau dewasa. dan itu hanya bisa diterima oleh orang dewasa. Biasanya Hmm. contoh, kalau orangnya kaya, dia nggak terima. Maka kita bilang cari yang sepadan. Yes, keren, keren, Kalau nggak sepadan. siap, cari yang sepadan. Hmm, 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 ya. Supaya tidak menjadi beban di kemudian hari. Hmm, 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 Tapi hmm. memang kalau siap menerima segala resiko di kemudian hari, dia lakukan kebenaran. Wow. Tapi itu bisa terjadi kalau kita dewasa, dewasa rohani. Hmm, 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 hmm. Contoh siapa? Abigail. Abigail itu dewasa rohani. Hmm, Dia hmm. punya suami Nabal, Hmm, hmm. orang jahat. Tapi lihat bagaimana dia menutupi kelemahan suaminya. Jadi pentingnya kedewasaan. Hmm, hmm, Maka hmm. sebelum menikah, carilah yang dewasa rohani. Cari. Jangan cari cuman gantengnya doang, cantiknya doang. Cari yang dewasa rohani. Ya, ya, ya. Waktu kamu ngobrol dengan dia, ada rasa nyaman tidak? Ya, 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 ya. Dia bisa peduli nggak dengan keluarga kita? Yes, yes. Jangan sampai dia makan martabak sendiri di kamar. Ya, 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 ya. Ya, Jo. Mhm. Ya. Ah, ya, ya. Wow, wow. Terus lanjut. Jangan sampai dia kunci kamar, dia makan martabak sendiri di sana. Udah habis baru panggil istrinya. Kedewasaan rohani. Ya, ya, ya. Mhm. Yang kelima yang terakhir. Wow, wow, wow. Rahasia hubungan diberkati takut Tuhan, komitmen. Yang kelima yang terakhir. Oke. Hmm. Lanjut. Yang kelima tentang visi. Visi. Sebuah pernikahan itu harus ada tujuan. Maka pentingnya ditanya tujuan menikah apa. Jadi nggak ada salahnya waktu lagi pacaran ditanya. Hmm. Nanti kok Bang, kalau misalkan nanti rencananya mau jadi apa, ditanya. Itu Hmm. ditanya waktu berteman. Hmm. Kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa, ditanya. Hmm. Visinya sama tidak? Hmm. Supaya jangan sampai di dalam pernikahan, jangan sampai istri yang bawa bendera. Hmm. Maka pentingnya seorang suami harus intim dengan Tuhan. Seorang suami harus bergaul dengan Tuhan. Wow. Jangan sampai suatu hari dia menyalahkan, mengatasnamakan firman. Itu yang sering jadi masalah. Kamu harus tunduk sama saya. Firman Tuhan berkata, kamu harus tunduk sama saya. Sehingga istrinya dipaksa untuk mengikuti visinya dia, bukan visinya Tuhan. Hmm. Ini bukan masalah visi suami atau visi istri, bukan. Ini masalah adalah visi Tuhan. Saya percaya sebuah pernikahan, pasti Tuhan kasih visi. Wow. Dan Tuhan tidak mungkin bicara kepada orang jahat, kepada orang fasik. Maka umur 17 tahun, Alkitab bilang umur 17 tahun. Umur 17 tahun, Yusuf itu sudah terima visi dari Tuhan. Dia bermimpi bagaimana matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah. Bagaimana berkas-berkas abangnya akan sujud menyembah kepada berkasnya dia.
Visi itu datang dari Tuhan. Dan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau, setiap orang yang bergaul dengan dia. Setiap kita, setiap pria, Tuhan sudah kasih visi. Makanya pentingnya di dalam masa-masa berpacaran itu untuk berdiskusi, untuk sharing. Maka masa berpacaran jangan carinya tempat-tempat yang gelap doang, Jo. Cari tempat yang paling terang, karena kita bicara visi. Yes. Libatkan Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Yes. Maka Tuhan berbicara kepada Abraham. Loh, kalau itu bukan visi Tuhan, saya percaya mereka bisa bercerai loh. Umur 75 tahun nggak gampang loh bawa Sarah. Tapi kenapa bisa Sarah tunduk? Kenapa bisa Sarah melalui Abraham? Ada pertanyaan itu, Om. Di mana kita menemukan visi itu? Ada pertanyaan, di mana kita menemukan visi? Sabar ya teman-teman ya, sisa sedikit lagi kita akan close. Wah ini keren banget ya. Nggak tahu ini signalnya agak sedikit trouble ya. Sedikit lagi kita selesaikan ini itunya pembahasannya. So teman-teman, saya coba akan atur live seperti ini dengan Om Petrus. Kebetulan kan Om sendiri dia gembala sidang, sudah berkeluarga. Jadi saya akan coba atur bagaimana nanti seminggu kita akan coba buat live. Tentang pernikahan, tentang menjalin hubungan, tentang laki-laki yang benar seperti apa, perempuan yang benar seperti apa, terus tandanya dari Tuhan seperti apa, supaya teman-teman muda semua yang nonton ini kita nggak salah. Ya, kita nggak salah dalam memilih pasangan. Sebab tadi Om Petrus bilang, kalau benar memilih pasangan, surga di rumah tangga. Tapi kalau salah milih pasangan, ya neraka. Ya. Nah, kita tunggu lagi. Udah mau close, kita tunggu lagi Om Petrus. Agak sedikit disconnect ya signalnya. Sabar ya. Sabar ya. Halo, Preti, Edward, Fatima, halo, shalom. Halo dia, Abigail. Sabar ya, kita tunggu Om Petrus. Terus teman-teman boleh ikutin YouTube saya, Jonathan Manulang. Di situ saya bahas semua yang teman-teman tanya tentang relationship, tentang love, tentang dating, semua saya bahas di situ. Dan berdua itu jadi berkat. Mana ya Om Petrus? Mana ya? Sabar ya. Sabar teman-teman semua. Sabar. 5 poin supaya pernikahan diberkati: takut Tuhan, komitmen, tanggung jawab, dewasa rohani, punya visi. Ya benar. Angelita Nias. Apa itu? Dijawab dong, dijawab ya Pak Pendeta. Oke. Teman-teman yang sering nonton saya live, siapa sih boleh angkat tangan? Biar saya tahu antusiasnya bagaimana. Hari ini
termasuk termasuk tinggi ya, eh, antusias teman-teman LDRan. Ya, coba nanti bahas juga tentang LDRan, Bang. Visi untuk pernikahan itu dapat kapan? Ya, dapat waktu pacaran lah. Masa gak pacaran tiba-tiba dapat visi? Marlina itu ya, waktu pacaran Marlina. Gimana nih? Mana nih Om Petrus nih? Ah, oke. Oke, wah thank you ya teman-teman ya yang join ya, yang sering live ya, join join sama saya live. Thank you ya. Thank you. Daniel sangat diberkati Pak. Ya, Batima ya. Jadi saya nanti coba atur ya dengan Om Petrus seminggu berapa kali kita buat, dan teman-teman tolong perhatikan, saya biasanya tampilkan di Instagram flyersnya ya untuk untuk jadwal live-nya. Dan saya berharap obrolan, kan gini, ada banyak masukan dari orang tentang hubungan, tapi masalahnya begini, yang orang sampaikan tentang hubungan, tapi yang kita sampaikan ini versinya kita masukkan firman di dalamnya. Beda banget. Jadi ada banyak motivasi di luar, motivator di luar tentang hubungan, tentang pernikahan, tapi standarnya kan bukan firman. Nah, yang kita mau bahas ini kita kaitkan dengan firman. Jadi semuanya sesuai dengan firman, tidak lari, tidak keluar dari konteks firman. Ya, ini sudah muncul. Ya, Om Petrus. Halo? Oke. Oke, Jo, ya. Ya. Halo? Wah, gimana nih? Signalnya jelek banget ya. Gimana nih? Saya close atau gimana ya? Signalnya jelek banget sih soalnya. Teman-teman thank you ya sudah ditongkrongin ya. Thank you so much sudah ditongkrongin. Dan thank you juga yang teman-teman sudah bergabung di YouTube, sudah komen, thank you. Doakan akan ada banyak hal yang kita akan coba kerjakan ya. Mana nih? Oke. Ya, Om Petrus. Oke. Ini terakhir ya. Karena waktunya udah mau habis. Oke, yang terakhir ya. Sekali lagi bahwa di dalam baik dalam hubungan, jangan anggap enteng visi. Jadi visi itu harusnya dalam pernikahan. Dan Tuhan dan pemberi visi dalam pernikahan itu harus dicatat, itu suami. Suamilah pemberi visi dalam pernikahan, bukan istri, suami. Karena suami adalah tudung daripada istri. Oleh karena itu, bagaimana caranya mendapatkan visi? Visi itu nggak datang tiba-tiba jatuh dari langit. Itu penting. Pentingnya seorang harus bergaul dengan Tuhan. Pentingnya seorang kembali harus takut akan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan bicara kepada orang jahat. Tuhan berbicara
kepada orang yang takut kepada dia, kepada orang yang bergaul dengan Tuhan. Misalkan siapa? Misalkan Yusuf. Yusuf tidak tahu kalau suatu hari dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Visi itu dia terima waktu dia umur 17 tahun. Tapi Alkitab bilang 13 tahun setelah itu, 30 tahun setelah dia umur 30 tahun, betul, itu tergenapi. Visinya itu menjadi nyata. Jadi 5 itu, Jo. 5 itu. Yang pertama tadi apa? Takut Tuhan. Yang kedua adalah komitmen. Ketiga tanggung jawab. 4 harus dewasa. Yang